Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Sofyan dalam pelajaran prakarya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian pertanian dan sejarah pertanian dalam materi budidaya. Anak-anak silakan simak dan dipahami. Jadi, pertanian adalah sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia. Dalam arti sempit, pertanian adalah bercocok tanam. Sedangkan dalam arti luas, pertanian adalah meliputi pertanian tanaman, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Oh, jadi gitu ya, Pak. Terus, ciri-ciri dari kegiatan pertanian itu seperti apa, Pak? Nah, jadi gini. Ciri-ciri suatu kegiatan pertanian adalah: 1. Dalam proses produksi harus terbentuk bahan-bahan organik dari zat anorganik dan bantuan tumbuhan atau hewan. Yang kedua, adanya usaha manusia untuk memperbarui proses produksi yang bersifat reproduktif dan budidaya. Oh, jadi begitu ya, Pak. Jadi penasaran nih, bagaimana sih secara adanya pertanian itu? Penasaran ya? Kalau gitu, kita lihat cuplikan berikut ini. Ini adalah manusia pertama di muka bumi. Ia memiliki 2 orang anak, yang satu menjadi petani dan satunya lagi menjadi peternak. Nah, itulah sejarah yang begitu singkat tentang pertanian. Tentang sejarah asal-usul pertanian. Pertanian nyatanya adalah sebuah tahapan perkembangan yang dicapai oleh umat manusia pada titik waktu tertentu. Ia bukanlah sesuatu yang langsung dipahami oleh manusia begitu saja. Sebelum mencapai tahap bercocok tanam, manusia lebih dulu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Mereka berburu hewan yang dapat mereka makan atau mengambil sisa buruan hewan yang lain. Selain itu, mereka juga memetik sebanyak mungkin buah dari tanaman di sekitar mereka yang dapat dimakan. Pada tahap ini, manusia sepenuhnya bergantung pada alam. Gaya hidup seperti ini mengharuskan manusia untuk hidup secara berpindah-pindah dari waktu ke waktu. Mereka harus pindah karena migrasi hewan atau buah-buahan di sekitar mereka telah habis. Dengan gaya seperti ini, manusia juga hanya terdiri dalam komunitas kecil dengan puluhan anggota saja. Mereka menetap di sebuah daerah yang dirasa potensial selama beberapa waktu, lalu bermigrasi ke tempat yang lain. Beberapa waktu ke depan, mereka bisa saja kembali ke titik semula ketika sumber makanan di sana telah mengalami pembaharuan lagi. Fase kehidupan sebagai pemburu ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Sedangkan masa bercocok tanam baru terjadi kurang dari 15.000 tahun yang lalu. Artinya, masa berburu dan meramu itu masih jauh lebih lama dibandingkan masa bercocok tanam hingga waktu sekarang. Pada perkembangannya sebagai pemburu, manusia kemudian mulai mencoba memanipulasi ketersediaan makanan dari tanaman. Salah satunya, mereka belajar bahwa biji-bijian yang ditabur di tanah akan tumbuh menjadi tanaman dewasa setelah beberapa waktu. Beberapa bulan setelah benih ditabur, mereka dapat kembali ke tempat itu dan akan menemukan lebih banyak tanaman untuk dimakan. Secara bertahap, manusia kemudian menjalankan kegiatan bercocok tanam, mulai dari menabur benih hingga masa panen secara lebih serius. Mereka membuka lahan-lahan pertanian seluas yang mereka bisa, menanam tanaman yang sesuai menjadi bahan makanan dan dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti gandum. Mereka juga terus belajar dan menemukan ilmu serta berbagai teknik baru dalam bertani. Semua ini tentu berjalan secara bertahap dan memakan waktu yang lama. Manusia tidak langsung mengubah pekerjaannya sebagai pemburu menjadi orang yang bekerja di ladang dalam waktu 1 hari. Gaya hidup bercocok tanam ini juga terjadi pada rentang waktu yang berbeda secara independen di berbagai belahan bumi. Mereka juga menanam tanaman yang berbeda tergantung pilihan terbaik yang tersedia benihnya di kawasan mereka.
Gandum misalnya pertama kali dibudidayakan di wilayah Timur Tengah atau Mesopotamia, sedangkan padi diperkirakan berasal dari Cina. Adapun labu dan kentang berasal dari daratan benua Amerika. Seiring perkembangan, manusia juga menanam berbagai tanaman lain selain makanan pokok. Mereka menyebarkan benih dan ilmu tentang bertani kepada komunitas-komunitas yang lain. Dan dalam fase yang berdekatan, mereka juga menjinakkan beberapa binatang yang sesuai untuk diternakkan. Dengan demikian, pada titik ini, manusia sepenuhnya meninggalkan gaya hidup berburu. Hidup bercocok tanam memungkinkan umat manusia untuk menetap secara permanen dan hidup dalam kelompok yang lebih besar. Ledakan populasi manusia semakin naik karena semakin banyak anak, maka semakin banyak pula orang yang akan bekerja di ladang. Seiring waktu, manusia juga mengembangkan kebudayaan mereka dan membangun tatanan politik dan sosial yang lebih kompleks. Hanya saja, masa bercocok tanam juga memberi banyak efek negatif, seperti masa kerja di ladang jauh lebih melelahkan dan memakan waktu daripada berburu. Umat manusia juga dilanda ancaman kelaparan ketika hasil panen ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Di masa lalu, bencana kelaparan terjadi cukup sering dan membunuh sangat banyak orang. Sejak beralih menjadi petani, konflik perebutan lahan dan hasil panen terjadi sangat sering. Opsi makanan yang lebih sedikit dan terbatas, hidup di dekat hewan ternak juga menciptakan wabah penyakit baru yang tertular dari hewan kepada manusia. Padahal, instrumen alam tubuh manusia belum memiliki cukup waktu untuk menciptakan sistem imun terhadap penyakit-penyakit ini. Sejarah mencatat ada banyak tragedi epidemi yang terjadi sepanjang revolusi. Oke anak-anak, jadi untuk pelajaran kita hari ini sudah Pak jelaskan tentang pengertian, kemudian sejarahnya tadi. Nah, jadi setelah ini akan Pak kasih tugas di grup PA masing-masing. Silakan nanti dikerjakan tugasnya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat ilmu yang Pak sampaikan ini ya. Kita sambung di lain kesempatan. Oke, tunggu video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.